Iya, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh, senja. Wah. Tanya Dogma. Selamat datang di Tanya Dogma episode kali ini. Makasih buat lo yang udah ngeklik dan nonton video ini. Jadi, lu sekarang sedang menonton sebuah konten yang namanya Tanya Dogma. Apa itu Tanya Dogma? Tanya Dogma adalah tanya dokter Tama. Karena ada dokter sudah. Nah, di sini gue akan mengundang salah satu teman gue, yaitu Dokter Tama, yang juga dia berprofesi tentu saja sebagai dokter untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lo atau pertanyaan bintang tamu nanti seputar kesehatan. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama, kita langsung panggilkan. Ini dia, Dokter Tama. Iya. Selamat malam, Tam. Malam, Reno. Wah, kita hitam-hitam hari ini. Iya ini, black-black. Black-black ini. Malam. Sehat, Sehat? Tam? Sehat dong. Untuk Gimana di Jogja semua lagi musim hujan terus? hujan, sedikit-sedikit ya, belakangan beberapa hari ini gerimis-gerimis gitu ya. Oh, Mungkin tapi sudah mau habis ya. tapi ada sedikit yang baru ya, nampaknya kegiatan Tama dan teman-teman di Jogja tiap hari sekarang jam 10 adalah berdiri dan menyanyikan Indonesia Raya. Iya, betul. Ya, tapi keren loh, itu Ya keren. itu Kebijakan itu memang keren. ya itu sih, ada yang mengkritisi aneh, tapi sebetulnya menurut saya sih oke aja ya, itu kan, Bagus, itu bagus. ya nasionalisme. Dia bilang, "Alah itu pencitraan simbolis." Kalau kita nggak paham simbolnya, Nah, gimana kita bisa memahami maknanya, gitu nggak ya? nah, itu dia, itu dia. Nah, Tam, Iya. hari ini spesial, kita ada bintang tamu, temen-temenku namanya Hipsi Hoir. Dia ini adalah seorang stand up comedian juga, dan dia kuliah di UGM juga, Tam, sastra Arab. Tapi yang menjadi menarik sampai dia dijadikan, gara-gara dia nih, jadi tema Tanya Dogma hari ini tuh adalah judulnya tentang asam urat. Karena dia baru aja kambuh tentang asam urat. Daripada berlama-lama, soalnya kita panggil aja ya, ini Oke. Hipsi Hoir. Ingat ya. Asam urat, Tam. Nah, Oke. Halo, Halo, Bang Mas Reno. Hipsi. Miring. halo Hipsi, apa kabar? Kameranya miring. Jadi aku harus gimana nih? Bentar. Diginiin dulu, diginiin. Nah, balikin lagi. Yoi. Oke. Wih. Ya. Hipsi Hoir, terima kasih sudah bergabung di Tanya Dogma. Halo, Bang Reno. Halo. Luar Mas. biasa, luar biasa. Tam, ini Hipsi adalah stand up comedian juga. Dia Ya. sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak 1, Betul. dan mulai sering kambuh asam urat. Oke. Sudah lama Mas Hipsi, maksudnya dari dulu sering kambuhan kah asam uratnya? Aku itu dari akhir-akhir kuliah tuh. Umur aku berapa ya? Umur aku 25 lah kayaknya. 25 tuh mulai, Mas. Oh, Akhir-akhir kuliah tuh berarti setelah suci ya, Hips ya? Iya, setelah suci. Oh, Pokoknya berarti jadi apa? Jadi si Rispo kan punya asam urat tuh. Ada temanku sama Rispo, dia komedian juga. Nah, dia itu punya asam urat. Dia pindah Jogja tuh waktu itu. Habis itu entah kenapa, karena mungkin pola makan kita sama ya. Nah, aku tuh tiba-tiba jadi asam urat juga. Entah itu sugesti atau... Padahal kan asam urat nggak menular kan. Iya. Itu perlu diingat juga, asam urat tidak menular gitu ya. Iya, Mas Hipsi, mungkin tanya sedikit. Di keluhannya saat kumat itu gimana sih biasanya? Itu yang pertama. Yang kedua, sakit banget. Itu gimana kumatnya itu di sendi apa di ginjal apa gimana biasanya keluhannya? Waduh, asam urat di ginjal ya? Nah, Oh, bisa di ginjal bisa. juga, Mas? Bisa, Oh, makanya keluhannya gimana di persendian ya? Kalau aku di persendian sih, lebih sering di persendian. Yang lebih sering banget itu di kaki kanan. Jadi kayak di dalam kakinya gitu, iya. Di jempol atau di jempol, iya pernah. Nah, kalau lagi parah banget bisa kayak hampir seluruh kaki itu sakit tuh. Maksudnya hampir seluruh bagian kaki itu sakit. Tapi kalau misalnya ya sedang-sedang aja gitu,
yaitu kayak misalnya kayak di sendi kaki gitu atau di tengah-tengah kaki gitu. Nah, itu tengah buat ya. napak aja tuh sakit banget sih. Kayak kemarin tuh aku Banget sebenarnya ya. baru kambuh, baru beberapa hari nih. Baru 5 harian ini aku baru Seminggu, 5 sembuh hari nih. ya? Iya. Tapi Iya. mungkin di ujung masa-masa kuliah terakhir itu masa-masa Hipsi sudah aktif stand up. Jadi sebenarnya yang menularkan bukan Rispo tapi kekayaan kayaknya ya. Kekayaan kepada Samurat ya. Nah, Benar-benar. pertanyaan Dulu aku awal kuliah kan ya uang ya masih segitu aja gitu. Makan masih nasi telur burjo kita kan kalau di Jogja. Ya. Nah pas udah stand up itu kan ya alhamdulillah gitu kan ada uang. Habis itu ya tiap seminggu itu bisa 4 kalian makan kelatak gitu makan. Jadi mungkin ya karena itu juga sih. Duitnya kekayaan juga, membawa asam urat. Gimana tuh Tam? Kira-kira penyebabnya apa? Betul ya, kadang-kadang betul. Pertama yang paling sering itu pola makan ya. Memang kalau ceritanya Mas Hipsi tadi habis selesai sudah kuliah, sudah kerja, banyak makan kelatak. Nah, ini agak berhubungan nih sebetulnya. Pas dulu kuliah awal-awal makanya nasi telur tok gitu. Nah, memang betul ya. Jadi jenis makanan yang sering kita asam urat itu apa sih? Asam urat itu sebetulnya kan produk ya. Produk metabolisme tubuh dari dia sisa produksi atau sisa metabolisme purin. Purin itu jadi sejenis dia sebetulnya kayak sejenis sisa-sisa metabolisme rantai DNA dari daging, dari zat-zat yang ya gitulah pada intinya. Nggak usah dipikirkan, itu biar kami yang mikir. Pada intinya dari mana kita bisa dapat purin? Nah, purin itu setelah di metabolisme tubuh jadilah asam urat oleh hati gitu ya. Nah, dia di mana yang banyak? Pertama daging merah. Nah, daging merah dan jeroan, kelatak itu kan daging merah ya. Belum lagi kadang-kadang kalau kelataknya tambah usus, tambah hati, gitu, jeroan. Ya. Jadi, iya betul. Nah itu, apakah betul? Biasanya gitu sih. Habis makan jeroan, daging dalam jumlah yang cukup banyak atau beberapa waktu yang dekat itu kadar purin meningkat terus menjadi mengkristal gitu ya. Jadi kristalnya itulah yang disebut asam urat gitu. Cuman kristal yang menyebabkan itu nggak cuma daging merah ya, yang sering itu daging merah betul, kedua jeroan, ketiga seafood. Nah, udang, cumi. Nah, udang, kerang ya, terutama kerang itu maksudnya itu sering juga gitu. Kacang-kacangan juga ya, Tam? Nah, betul, kacang-kacangan juga. Kamu kenapa? Gimana Mas Ibni? Iya, aku suka banget seafood soalnya kayak udang, cumi gitu. Jadi kalau makan tuh kayak udang, cumi gitu. Banyak banget bisa dulu sih. Kalau sekarang nyoba-nyobain doang. Dari zaman dulu apalagi ya, ada di Jogja kan ada seafood yang kalau makan kita sekilo, setengah kilo. Iya. Gitu. Di mana? Ya, tidak usah dibahas di sini. Enggak, di mana ada tuh? Tahu? Apa? Seafood yang enak pokoknya. Kamu dulu kuliah orang di Jogja sih. Iya, betul. Di mana? Yang di Sagan toh? Oh, Sagan. Yang di Sagan atau di Mataram? Ya. Mas Bambang itu yang deket Lotte itu loh. Deket Lotte. Iya, yang di Sagan toh, dekat Lotte. Oh, iya. Itu enak itu. Cuman hati-hati yang punya asam urat. Ya. Nah, asam urat juga bisa tadi karena Reno bilang ya, karena lemak dari kacang-kacangan itu juga bisa. Jadi melinjo. Ya melinjo. Melinjo terus habis itu jenis kacang-kacangan tertentu gitu ya. Jadi ada yang disebut benjol ya. Benjol, bayam. Emping ini maksudnya melinjo ya berarti ya. Emping. Iya. Ya toh. N. Nangka atau nangka muda ya, gori. Nangka tuh nggak boleh juga. Iya, nangka. Jengkol dan jeroan gitu. Jengkol. 7. Bahaya. L, lemak dari kacang-kacangan gitu. Jadi kadang makanya pasien yang teman-teman yang punya riwayat asam urat harus hati-hati kalau makan tempe dan tahu ya. Itu kadang-kadang wah nggak apa-apa ini sehat tempe dan tahu ya, sekali makan mendoan 10 lembar gitu. Waduh. Ya, jangan gitu ya. Bisa langsung kumat itu asam uratnya gitu. Ada contoh teman yang begitu juga. Nah ini juga nih Mas, aku jadi polemik juga buat diriku. Nah karena aku kan sering ngulik gitu kan, apa makanan yang boleh, apa makanan yang nggak boleh gitu. Karena kalau yang kayak jeroan gitu aku udah menghindari. Nah aku tuh pernah baca kayak tempe, kayak tahu gitu tuh
masih aman. Jadi kadang-kadang tuh aku makan tempe, tahu gitu tuh banyak banget. Nah, sebenarnya itu apakah aman, masih aman, ataukah boleh tapi kita makannya dikit aja? Ya, sebetulnya semua boleh tapi sedikit, nggak ada masalah Mas. Karena itu kan metabolisme tubuh dan akhirnya dibuang. Problemnya adalah ketika jumlahnya terlalu banyak dan akhirnya tubuh kalah cepat buangnya. Diseimbangi lagi kita kurang minum, metabolisme kita lambat karena kurang olahraga. Nah itu akibatnya sampah-sampahnya yang tadi itu menjadi kristal, nggak kebuang gitu. Nah itu hati-hati kalau sudah makan begitu banyak, kadar purin atau asam uratnya di darah itu tinggi, akhirnya kurang minum juga, ya toh, akhirnya bisa jadi terbentuk batu ginjal yang berbentuk dari asam urat. Gitu. Sampai bisa ke batu ginjal ya? Bisa, jadi ada batu ginjal. Batu ginjal itu memang paling sering kan kalsium oksalat ya kita sebutnya ya, yang kayak kapur gitu. Tapi bisa juga nggak sering sih 10% gitu misalnya, itu yang disebabkan oleh asam urat. Nah jadinya batu urat kita sebutnya. Jadi hati-hati, ada yang kumatnya batu ginjal gitu. Tam. Jadi sebenarnya si asam urat ini adalah zat yang hasil dari metabolisme tubuh yang seharusnya keluar lewat pembuangan. Tapi nggak keluar gitu. Ya, jadi yang tadi disebut purin itu ya, yang saya sebut purin tadi itu dimetabolisme oleh hati kita, dibuang dalam bentuk asam urat, gitu dalam urat. Asam urat itu terus dibuang oleh ginjal gitu ya. Terus habis itu larut dalam air dibuang oleh ginjal gitu. Kalau kadarnya terlalu banyak, ya kalau kita dulu, kamu ingat nggak ya Reno ya dulu pelajaran kimia ya, kalau sesuatu tidak dong, sudah pasti tidak ingat. Kalau sesuatu ingatan saya sedang penuh dengan kenangan dari penjara, sudah tidak ingat. Itu jadi sudah dicuci otak ya, habis ya. Nah, iya. Jadi, aku ingat, tenang, aku ingat. Ini ya, kalau sesuatu itu terlalu banyak kadarnya, dia bisa mengalami pengendapan. Nah, itulah prinsipnya asam urat. Jadi kalau misalnya dia mengendap di persendian, paling sering persendian ya, dan yang paling sering itu memang ibu jari kaki. Kenapa Kenapa paling sering ke situ? Nah, itu juga saya sih nggak tahu ya. Itu juga di jurnal-jurnal belum menyebutkan. Ada yang bilang mungkin karena di sana aliran pembuluh darah di kaki itu kan aliran pembuluh darahnya di situ kayak melambat gitu ya, karena dia waktu masuk mau balik melawan gravitasi. Jadi di situ ada yang bilang seperti itu. Tapi sebetulnya juga belum pasti gitu. Belum pasti. Kalau dilihat persentase paling sering di situ gitu. Yang kedua lutut, di jempol gitu ya. Dan biasanya di satu sisi gitu. Kadang orang kira, aduh ini bengkak sendinya rematik. Enggak, beda. Kalau rematik itu biasanya kanan sama kiri pada sama sakitnya gitu. Nah, ya kan Mas, enggak kanan kiri bareng kan, biasanya satu sisi sakitnya sakit banget gitu sampai bengkak gitu biasanya kayak gitu. Tapi bisa gantian. Jadi kalau habis yang kanan sakit, tiba-tiba yang kanan sembuh, kiri sakit tuh. Ya, benar bisa. Apalagi kalau pas kadar asam uratnya nggak dikendalin ya, biasanya setelah nyerinya berkurang, peradangannya ditangani, biasanya terus minum obat tuh yang namanya allopurinol, mungkin kenal lo Mas Ipsi. Betul. Untuk nurunin, itu biasanya udah, itu biasanya untuk nurunin kadar asam uratnya supaya turun, jadinya nggak mengkristal-kristal itu tadi, nggak menyebabkan gangguan di sendinya itu tadi. Kadang minum obat anti radang aja, ngurangi bengkaknya, selesai, tapi kadar asam uratnya tinggi, ya tinggal gantian pindah di sebelah mana gitu, bisa di tempat yang sama, di tempat yang lain gitu. Ya. Jadi sebenarnya, gimana Hip? Iya, aku juga pernah ke dokter waktu itu. Jadi alpurinol itu nggak boleh diminum ketika kita lagi sakit justru ya Mas ya. Pas lagi bengkak, lagi radang tuh. Pas lagi bengkak tuh maksudnya? Ya. Iya, karena kalau misalnya kita minum alpurinol, kadang-kadang soalnya gitu, ada juga kayak di dokter yang klinik-klinik tuh ngasih alpurinol padahal ini lagi bengkak. Nah, itu malah bikin makin sakit ya, misalnya makin kencang malah itu. Ya, betul. Memang sebaiknya diberikan setelah bengkaknya mulai berkurang, biasanya setelah 5 hari gitu ya. Kadang-kadang tapi kan pasien males kontrol toh gitu ya sudah, kadang-kadang kalau kita berikan, kalau saya sih kalau pasien yang asam urat gitu saya tanya, ibu bapak ya biasanya cowok ya, biasanya yang sering kan cowok di atas 30 tahun. Kalau cewek biasanya yang kenapa ya itulah ya itulah ini kita, itulah takdir kita. Karena kalau perempuan, kalau cewek ya, karena perempuan enggak, ya itu yang takdir sih, soalnya cewek punya hormon estrogen. Cewek nggak ada asam urat ya? Cewek asam uratnya ada. Muncul biasanya kalau sudah menopause.
karena hormonnya tadi sudah hilang. Jadi ya, itulah kenapa perempuan itu begitu spesial gitu ya. Lebih ribet. Hormonnya lebih ribet gitu. Tapi itu melindungi ya. Kayak serangan jantung tuh cewek juga kenanya setelah lebih tua. Usia muda yang kena serangan jantung itu cowok biasanya. Iya, karena sering menghadapi tagihan-tagihan tiap bulan ya. Jadi dia jantungnya sering dipacu. Oke, lanjut lagi ya Mas Jimmy tadi ya. Betul. Yeah. Jadi asam urat itu, allopurinol penurun asam urat itu, kadar asam urat diminumnya harusnya setelah peradangannya hilang. Biasanya 5 hari kan, 3-5 hari itu kan peradangannya mulai berkurang. Biasanya minimal 5 hari setelah itu baru diminum. Kadang ada beberapa yang kalau kasusnya lebih panjang, lebih sakit setelah 7 hari. Maka kalau pasien malas kontrol gitu ya, kadang-kadang saya jelaskannya, saya kasih obat ini allopurinolnya, ini anti radangnya, tapi allopurinolnya diminum setelah bengkaknya hilang atau berkurang banyak. Biasanya 5-7 hari. Gitu. Pasien diingatkan betul. Karena kadang diberikan dua-duanya, lupa ngasih tahu bahwa sebetulnya ini maksudnya diberikannya nanti diminum sekalian, pikirnya dikasih obat dua-duanya. Pasien kan biasanya gitu ya, ngasih tahu. Karena itu efeknya apa, Hif? Bikin sakit banget itu kalau alpurinol pas lagi bengkak-bengkaknya tuh. Gila sih. Ya, itu benar. Tapi Tam, pertanyaan deh. Si asam urat ini berarti kan si purin-purin tadi itu menempel di sendi misalnya. Itu jadi sakit tuh karena dia menempel terus jadi luka atau gimana sih? Jadi mengkristal. Mengkristal akibatnya sendi itu kan harusnya licin ini. Ya. Jadi licin ada pelumasnya gitu terus cairan sendi. Nah, kalau ada kristalnya di dalam bisa dibayangkan. Coba itu yang menyebabkan kamu begini gitu. Sini kamu kasih pasir, kerek lecet. Iya. Gitulah lebih kurangnya. Itu jadi sakit banget sampai bengkak gitu. Itu masalahnya itu di situ berarti ya. Karena memang dia menempel di sendi-sendi gitu ya. Masuk ya, jadi mengkristal di dalam ruang sendi. Jadi sendi itu kan gini ya, tulang kan gini, ini sendinya itu. Jadi di situ ada kristalisasi gitu. Gitu. Misalnya nggak diminum obat nih. Misalnya ini kan penyakit sebenarnya asumsinya kan ada dari zaman dulu juga gitu ya, karena berkaitan dengan metabolisme. Sebelum ada kan bisa dibilang itu kayak penyakit orang kaya, penyakit kekinian gitu. Mungkin orang zaman dulu atau orang-orang desa gitu kan juga sebenarnya punya potensi kena asam urat. Nah, mereka kan nggak mungkin dong tahu bahwa ada alpurinol segala macam. Nah, kalau itu nggak diobatin sebenarnya bisa sembuh nggak sih, Tam? Sembuh ini dalam hal ini satu, nyeri sendinya tadi berkurang, bengkaknya berkurang. Ya kan seperti masih nggak kita kasih obat, nggak kita kasih apapun, ya namanya peradangan berkurang sendiri kalau daya tahan tubuh kita baik gitu. Akhirnya kekuatan tubuh kita baik itu meradang berkurang sendiri. Tapi misalnya kalau dikasih obat anti radang, dia hilangnya 5 hari sampai 7 hari gitu ya. Kalau ini kalau nggak dikasih anti radang ya hilangnya bisa 2-3 minggu gitu. Tapi hilang. Kadang orang-orang zaman dulu atau orang mohon maaf yang memang nggak periksa ke dokter gitu kadang-kadang atau di daerah yang remote yang jauh gitu, ya udah ini nyeri sendi aja, ini memang siklus saya rematiknya kumat. Rematiknya kumat gitu. Nah, kadang-kadang kalau orang seperti itu, kadang kalau saya sama teman-teman gitu baksos ke bakti sosial ke daerah yang agak terpencil gitu ya, itu biasa kayak gitu, sakitnya apa Bu? Rematik, tapi rematik kok bengkak kayak nyebutnya bengkak di ujung telunjuk kaki. Nah, ini Ibu curiga ini kayaknya asam urat gitu. Kan kita biasa bawa tes darah yang asam urat itu tinggi 9, 10 gitu tes. Nah, masalahnya nggak semua orang bisa kena. Bisa jadi loh Reno misalnya asam uratnya tinggi tapi nggak punya gejala. Nggak berasa. Ya, kadang-kadang Kenapa? Itu ada faktor genetis juga yang nggak bisa dijelaskan. Iya. Asam uratnya tinggi, tapi nggak ada gejala gitu. Ada yang tinggi sedikit aja. Kalau cowok kan batasnya 7 ya, 7,2 aja langsung keluar bengkaknya gitu. Ada yang sampai 10, 11 gitu, nggak apa-apa, cuma berasa aja gitu. Kamu berapa HIV kemarin, HIV? Kemarin itu aku nggak ngukur sih, nggak diukur asam uratnya, cuman udah tahu dokternya ini asam urat nih gitu, jadi langsung dikasih obat. Habis makan apa? Diukur kalau sudah sering. Habis makan apa? Kalau habis makan apa itu kayaknya sih bukan karena aku habis makan apa langsung asam urat. Kayaknya sih emang menumpuk gara-gara setelah Lebaran, puasa aku tuh emang makannya sembarangan banget kayak. Iya betul. Enak-enak Mas, nggak sembarangan. Enak-enak. Jadi sembarangan buat asam urat Mas.
Ya, ya pokoknya semua aku makan gitu-gitu. Iya. Habis itu walhasil ya baru-baru ini jadi sakit banget gitu. Tapi sekarang sih alhamdulillah nih. Nah, sekarang aku pengen nanya nih ke Mas Tama nih, Mas. Ya. Aku tuh kan jadi kemarin dikasih tahu sama ada Pak Ustadku suruh minum binahong katanya kalau asam urat, ada daun gitu. Daun binahong gitu, herbal sih jatuhnya. Nah, itu memang kadang-kadang menyembuhkan tuh. Tapi kemarin kayak yang pas lagi parah banget itu benar-benar udah nggak ngefek apa-apa tuh, Mas. Nah, bolehkah kita meminum daun binahong ini, daun herbal ini secara reguler setiap hari, Mas, buat mengurangi kadar purin? Oke. Ya, daun binahong itu kan memang obat herbal ya, obat herbal yang saat Heeh, ini masih juga banyak diteliti gitu. Jadi ya. kalau statusnya sebagai obat herbal, jamu gitu ya, selama Mm-mm. ini murni yo, Mas Hipsi, Mm-mm. murni ya, bukan dia yang bentuk kapsulan atau apa yang Enggak, kita nggak aku emang rebus sendiri ya, aku. oke. Rebus sendiri dalam kondisi bersih, silahkan gitu ya. Tidak ada Hmm. masalah. Sama kayak orang hipertensi makan bawang, asal bersih ya, Hmm. nggak apa-apa. Atau kadang rebusan seledri silahkan gitu. Kalau pasien-pasien yang hipertensi gitu, kadang minum seperti itu nggak masalah. Saya juga nggak menyalahkan bahwa nggak akan menyalahkan ya, selama obat herbal ini, jamu ini benar-benar rebusan sendiri. Kalau sudah Hmm. masuk dalam kapsul, kita nggak tahu itu Iya, dicampur apa gitu. betul, Iya. betul. Apalagi oleh pabrik yang oleh toko atau pabrik yang tidak berizin jelas gitu loh. Kalau Oh. Betul, pabrik betul. yang Ini besar hati-hati kemungkinan juga dia nih. gitu. Heeh, betul. Kenapa tuh? Kenapa tuh Karena aku hati-hati? pernah Kenapa tuh? ngalamin gini nih, Jadi ada kayak seniorku di radio dan dia udah tua banget. Aku temenannya kalau ngobrol sama dia tentang asam urat tuh. Aku masih muda dia tuh. Habis itu Iya, aku jadi lagi agak-agak kambuh waktu itu. Aku lagi agak-agak kambuh, terus dia ngasih obat. Nih obat tradisional Cina katanya gitu tuh. Nah tapi aku cek kayak di Google gitu-gitu kayak banyak penelitian yang ini emang izinnya nggak ada gitu-gitulah. Tapi waktu itu aku belum terlalu ngecek dan aku minum-minum aja. Emang ampuh banget, pas sekali minum tuh emang udah hilang aja. Nah, habis itu aku tanya juga ke tante aku yang dia orang Balai POM kan, dia BPOM. Aku ya, kasih tahu lah obatnya ini gitu. Habis itu dia cek ternyata itu isinya adalah obat-obatan anti anti radang ya. nyeri, Oh, anti radang yang diisi sembarangan ke dalam itu kapsul itu. Nah, jadi oh. hati-hati juga nih kalau misalnya minum kayak obat tradisional gitu-gitu, mending dicek Iya, dulu kebenarannya. Ini kalau teman-teman yang benar-benar. menonton ya. Mungkin Betul. secara instan dan dalam waktu sekali dua kali mungkin menyembuhkan, tapi dalam waktu terus-terusan diminum malah bisa jadi penyakit Iya, baru kali ya, Tam ya? Betul, malah betul. merusak yang lain, ginjal katanya gitu, bisa Sama bahaya juga ginjal buat sama ginjal ya. lambung biasanya. Ya, betul. Ginjal sama Hmm. lambung biasanya karena kan itu anti radang ya, kalau diminum dalam jangka waktu lama, kena lama-lama gitu. Oh Makanya kalau gitu. bentuknya rebusan-rebusan, silakan asal bukan rebusan ganja ya, Reno ya. Waduh, ganja tidak direbus Ya, dong, ganja direbus nggak dibakar apa-apa ya. dong. Hati-hati Nggak ya. pernah Nggak lihat apa-apa. Snoop Dogg nyimeng Campur soto. direbus. Nah, itu nggak boleh ya. Gitu. Ya, baru punya daunnya aja bisa ditangkap gitu. Nah, Iya, binahong jangan. punya efek sebetulnya kalau dari penelitian yang ada punya efek anti-inflamasi, jadi anti radang yang ringan gitu. Makanya tadi betul kalau misalnya pas kondisi sakitnya berat ya mungkin tidak sekuat itu gitu. Betul, Jadi tidak kadang untuk pengaruh sih. nyeri nggak harus cuma asam urat, maksudnya nggak cuma nyeri sendi karena asam urat, binahong itu bisa gitu. Ya cuman masih proses diteliti supaya dia lebih efektif gimana caranya. Itu nanti kita tunggu ahli-ahli atau pakar-pakar obat herbal gitu ya, biasanya dari Nah, farmasi atau dari kedokteran herbal. satu lagi nih, kadang-kadang tuh Mas Tama banyak sekali kayak makanan-makanan yang menjebak. Ini kayak nggak terlalu menyebabkan asam urat, tapi tiba-tiba ini justru menyebabkan asam urat kayak toge itu Ya. tambah. Nah, itu kan ternyata itu purinnya cukup tinggi gitu kan, kayak Oh, air kelapa. Air kelapa tuh setahuku juga itu purinnya cukup tinggi gitu. Kalau misalnya lagi agak sakit gitu, malah bikin sakit lagi. Nah, apa sih Mas makanan-makanan yang kadang-kadang tuh menjebak kita gitu? Kita kira ini tidak menyebabkan asam urat, ternyata ini asam Ternyata urat. menyebabkan.
Sama satu lagu nih Mas, aku jadi beberapa waktu yang lalu tuh rutin makan buah nanas. Karena kata orang-orang buah nanas itu bagus buat asam urat. Jadi asam uratnya berkurang lah gitu, purinnya berkurang. Nah tapi ada juga yang bilang istriku nanya kayak di dokter gitu, ternyata nanas itu malah bikin asam urat. Nah yang benar seperti apa Mas? Ya kadang-kadang bikin bingung tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, betul. Masalahnya ya namanya purin itu tuh ada di semua bahan. Asal dari hidup ya. Kecuali ya kertas, batu gitu nggak ada purinnya. Ya, saya juga nggak makan batu sih. Jadi kalau kertas masih masih. aja di kertas masih. Kalau kertas masih, batu enggak. Ya makanya kalau orang sampai makan kertas sama batu kelainan, ada kelainan jiwa yang orang seperti itu gitu. Ya, Nah, ini contohnya ini. Saya bacem Mas, saya bacem. Enggak sih, apa kayak itu kan kayak nah gini, masalahnya hampir semua bahan yang dari hidup itu kan ada selnya. Sel itu ada DNA-nya. DNA di situ ada purinnya biasanya seperti itu. Oke. Nah, maka cuman apa istilahnya ahli-ahli itu, ahli metabolisme itu mengklasifikasi makanan apa yang kadar purinnya itu tergolong tinggi. Ini misalnya tadi benjol itulah contohnya gitu ya. Termasuk kacang-kacangan. Maka toge itu kacang juga ya gitu ya. Terutama kacang tanah sih sebetulnya yang paling banyak gitu. Sama kacang kedelai. Nah, dua itu kacang-kacangan. Terus habis itu kalau sayur hijau yang banyak itu bayam. Terus habis itu emping atau melinjo ya, dan olahannya gitu ya. Nggak makan emping tapi makan apa sih ya? Ada olahan melinjo juga yang Iya. Yang lebih keras gitu ya. Gitu ya, itu juga sama aja. Terus daging merah dan jeroan. Apakah daging ayam, daging putih itu kan contohnya ayam, kalkun gitu ya. Itu apakah nggak mengandung purin? Ada, tapi lebih sedikit dibanding daging merah. Termasuk ikan. Nah, ikan, seafood itu yang banyak itu terutama yang banyak mengandung purin itu kerang, udang, cumi, sama ikan teri. Tapi kalau ikan besar gitu ya, salmon gitu atau mungkin kakap gitu nggak terlalu. Oh, nggak terlalu, tapi ada purinnya juga. Ada, semua ada gitu. Kalau dites semua ada, cuma presentasinya kecil. Masa kita nggak makan apa-apa gitu, matilah kita gitu. Iya, jadi kadang kita selektif aja gitu Mas. Jadi nanas ada nggak? Ada gitu. Jadi makanya sesuatu terlalu banyak itu berbahaya. Kita lebih baik variasi lebih banyak gitu ya, modelnya buah-buahan itu sebetulnya sedikit-sedikit kadarnya gitu ya. Kayak nanas itu juga sedikit gitu ya. Cuman ya tetap ada dibanding jeroan lebih sedikit. Gitu mungkin. Dan terutama untuk teman-teman semua gitu ya, yang bapak atau ibunya atau pamannya itu ada yang sudah pernah sakit asam urat. Nah, kalau Anda laki-laki di usia di atas 40 tahun, bapaknya atau pamannya sekeluarga di atasnya itu ada yang asam urat, atau apalagi kakak kandungnya ada yang asam urat, waspadalah gitu ya. Karena itu kadang-kadang kan ya menurun gitu. Oh, menurun. Ya, menurun. Tapi nggak ada, rata-rata penyakit itu kalau genetik itu menurun ya, nggak ada yang dari anak ke bapaknya ya. Soalnya dari bapak ke anak nggak ada. Dari anak ke bapak itu minta duit biasanya ya. Nggak adil loh. Harusnya kan hubungan darah tuh dua sisi. Kenapa alir itu mengalir, nggak bisa naik. Kalau naik itu iya. nggak alami. Kecuali disedot ya. Iya. Oke. Ini berhubung waktu juga sudah mepet nih, Hipsi, karena juga YouTube belum menghasilkan uang, jadi ini Zoom-nya masih yang gratis. Jadi nggak limit. Iya. Jadi makasih banget untuk Hipsi yang udah mau datang ditanya Dogma. Terima kasih Tama, terima kasih buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ada sedikit yang tercerahkan gitu. Mungkin lo yang nonton belum kena asam urat, tapi lihatlah Hipsi. Semua itu akan datang ketika uang sudah datang kepada Anda. Beneran. Ini aku pengen ngasih tahu ke teman-teman ya yang belum terkena asam urat. Hati-hati banget. Mending makanannya dijaga banget gitu. Karena kalau udah sakit, beneran aku kayak jalan dari berapa meter, 3 meter gitu. Jadi aku dulu pernah ngekos, pengen jalan 3 meter gitu aja nggak bisa, sumpah. Nggak bisa itu, aku mau nangis, beneran. Sampai nangis aku, sesakit itu. Jadi hati-hati banget buat teman-teman nih. Sampai dramatis sekali berarti ya. Enggak, beneran Bang Reno. Dirimu langsung hatinya terkoyak. Enggak, beneran Bang Reno. Ini aku ngomong serius ini. Aku nggak bisa jalan aku. Iya, aku tahu. Bata. Apa temanku ada bata gitu. Adanya Bang Haji. Iya, itu apa? Papaku pernah juga asam urat sampai nggak bisa gerak.
Emang jadi Betul. jagalah Hati-hati ya. semua makanan. Boleh makan apapun, yang penting kata Tama tadi porsinya lebih baik sedikit-sedikit tapi banyak. Apa maksudnya banyak variasi daripada satu Beragam, variasi ya. tapi banyak jumlahnya ya Tam ya. Ya, karena Oke, kita terima kasih kadang sekali kalau lagi buat mengingat Hipsi, terima susah kasih ya. buat Tama. Terima kasih ya Mas Iya, Tama. Soalnya kadang kita iya. Terima kasih ya.